Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ecin. Hari ini, hari Senin, seperti biasa kita akan belajar tentang PPKN ya. Ya anak-anak, apa kabar hari ini? Sudah sarapan semuanya? Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sebelum belajar, kita mulai dulu dengan membaca doa ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang sekarang, di tema 2, kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Nah, simak dulu cerita berikut ini. Lihat di gambar ada pelangi. Indah tidak pelangi itu? Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga akan indah jika kita hidup rukun, walaupun berbeda-beda. Nah, cerita yang akan Ibu bacakan sekarang mengenai perbedaan yang menguatkan. Di Kampung Cempaka, ada 5 orang sahabat. Namanya Hasna yang berasal dari Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony dari Tionghoa, kemudian Wande dari Jawa Timur, dan Marta dari Solo. Di Kampung Cempaka itu rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama, yaitu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun mereka berbeda suku, kebersamaan mereka begitu kental, terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bersama anak-anak yang lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga suka berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga yang lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti, membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan juga tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng yang besar atau tumpeng gede, yaitu nasi yang khas dari daerah Tenggir, yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal yang kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Setelah mendengarkan cerita tadi, Bu Guru mau tanya nih, apa saja perbedaan yang ada pada cerita tersebut?
Benar sekali. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, dan jenis kelamin terdapat pada bacaan atau cerita tadi. Perbedaan suku, tadi ada Asnah, sukunya suku Sunda. Kemudian ada juga Wande, sukunya suku Tengger. Ada juga Tony, Tony dari Tionghoa, ya, mereka berbeda sukunya. Agama juga sama. Nah, Asnah agamanya Islam, sedangkan Tony yang etnisnya Tionghoa agamanya Konghucu, ya, berbeda juga. Budaya, nah tadi ditunjukkan oleh Tony budaya dari Tionghoa yaitu barongsai, sedangkan budaya yang terdapat dari suku Tengger tadi membuat tumpeng yang besar atau tumpeng gede. Lalu bagaimana kita menyikapinya atas perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyikapinya dengan sikap toleransi. Ya. Lalu apa sih manfaatnya kita hidup rukun dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Manfaatnya dapat menciptakan kehidupan yang damai dan saling menjaga. Itu dia. Sekarang perhatikan gambar. Lihat pada gambar, mereka sedang bermain. Dari gambar kita lihat masih juga ada perbedaan-perbedaan. Ada yang beragama Islam, ada juga dengan pakaian ciri khas Tionghoa, ada yang berambut kribo atau keriting, ya, bermacam-macam. Nah, yang ini, wah, ini sedang merayakan Hari Kemerdekaan dengan perlombaan panjat pinang. Lihat yang memanjat, ada yang menggunakan pakaian Padang, ada yang menggunakan ikat kepala yang khas dari Sunda. Nah, yang baju belang-belang nih biasanya khas dari mana ya? Biasanya khas Madura nih. Terus yang di bawah tuh lihat dengan ikat kepala bulu-bulu. Biasanya ini khas dari Papua atau dari Kalimantan juga ada nih yang pakai bulu-bulu. Nah, mereka itu berbeda suku dan agama, tapi mereka bekerja sama nih dalam perlombaan panjat pinang. Nah, yang ini mereka bekerja sama untuk menghias gapura di kampungnya. Nah, anak-anak, jika kalian ada dalam kegiatan tersebut, apa yang harus kamu perhatikan terkait dengan kerukunan dan persatuan? Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan nih jika kamu berada di antara salah satu kegiatan tersebut? Ya, hal yang harus kita perhatikan dalam kegiatan tersebut yaitu menjaga sikap toleransi terhadap perbedaan suku, bangsa, dan agama. Sikap toleransi itu apa sih? Sikap toleransi itu sikap yang menunjukkan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Toleransi itu misalnya tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Jadi, kita menjaga atau menghargai dalam keberagaman, saling menghormati, saling menghargai, tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Kalian sudah menerapkan belum nih nilai-nilai kerukunan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Harusnya sudah ya. Lalu apa sih manfaatnya dari nilai-nilai kerukunan itu? Yang pertama, bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, kehidupan kita akan lebih harmonis, aman, dan damai. Yang ketiga, dapat mempererat tari persatuan. Keempat, menghindari perselisihan. Yang kelima, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita tidak pilih-pilih, kita akan pasti punya banyak teman.
Yang keenam, menumbuhkan rasa kepedulian. Seperti yang ditunjukkan oleh kelima sahabat tadi, mereka suka membantu warga, baik dalam kerja bakti, menyiapkan makanan, membantu ketika terjadi bencana, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mempererat rasa kekeluargaan. Dengan tetangga, kita jadi seperti dengan keluarga sendiri. Yang kedelapan, memupuk rasa kebersamaan. 9, mempermudah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ke-10, mewujudkan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Yang utamanya makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri ya, kita memerlukan bantuan dari orang lain. Ini beberapa manfaat dari nilai-nilai kerukunan. Sudahkah kalian merasakan manfaat-manfaat tersebut? Kalau kalian menerapkan nilai-nilai kerukunan tersebut, maka manfaat-manfaat tersebut pasti akan terasa oleh diri kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah ceritakan pengalaman kamu tentang hidup rukun di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Nah, Ibu rasa nih kalian pasti sudah pernah mengalami hidup rukun atau menerapkan hidup rukun di tempat tinggal kalian masing-masing. Apalagi bulan kemarin atau minggu yang lalu kita habis merayakan HUT kemerdekaan RI. Nah, pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan yang harus dilandasi dengan hidup rukun. Nah, itu kalian ceritakan. Nah, kalian tulis di buku tugas kalian. Kalian tuliskan dulu yang pertama, perbedaan yang ada di lingkungan rumah kamu itu apa sih perbedaan yang ada? Apakah di lingkungan rumah kamu itu ada yang berbeda agama dengan kamu? Atau berbeda jenis kelamin? Tentu pasti ada ya kalau begitu. Kemudian apakah ada yang berbeda suku agamanya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, kemudian berbeda kebudayaannya, itu kamu ceritakan. Kemudian ceritakan juga kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. Nah, kemarin misalkan ada kegiatan kerja bakti, atau misalkan kalian pernah melakukan kegiatan senam bersama, atau kalian melakukan kegiatan kemarin perlombaan merayakan HUT RI bersama-sama dengan warga ya. Lalu ceritakan juga bagaimana sikap kalian atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada. Jika kamu memiliki teman yang berbeda agama, nah bagaimana sikap kamu terhadap dia? Apakah kamu tetap mau bermain dengannya? Kau tahu ketika temanmu sedang beribadah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikap kamu? Itu yang kalian ceritakan. Kemudian kamu ceritakan juga apa manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan tersebut. Ya, jangan lupa Nana, kalian tulis di buku tugas kalian, buku BDR-nya ya, atau di buku tugas 1. Yang kalian jelaskan pertama, perbedaan yang ada. Kedua, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. Yang ketiga, sikap kalian atau sikap keluarga kalian terhadap perbedaan tersebut. Yang keempat, manfaat yang kalian rasakan dari persatuan dalam perbedaan tersebut. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.